peristiwa yang terjadi pada akhir zaman? Apa yang terjadi pada kurun waktu terakhir ini sungguh memilukan hati, seperti peperangan yang sangat dahsyat di antara umat manusia hingga memakan ribuan korban jiwa. Tersebarnya fitnah di tengah-tengah manusia yang mengakibatkan banyaknya kasus pembunuhan, hingga sampai pada kasus seseorang membunuh yang lainnya. Sementara dia tidak tahu faktor apa yang mendorongnya untuk membunuh. Dan selain itu didukung pula oleh senjata-senjata penghancur massal yang memiliki peran penting terjadinya banyak pembunuhan, sehingga membuat manusia menjadi barang yang tidak berharga. Sebut saja konflik Timur Tengah yang tak kunjung mereda, bahkan semakin hari semakin banyak menelan korban jiwa. Ini bukan lagi masalah politik, bukan juga masalah agama. Pemicunya adalah hati nurani yang terlanjur mati untuk membunuh saudara sendiri. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan datang hari kiamat hingga banyak al-harj. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah al-harj itu? Beliau menjawab, pembunuhan. Hadis riwayat Muslim. Lalu benarkah hal ini merupakan salah satu dari beberapa peristiwa yang terjadi pada akhir zaman? Apakah fitnah-fitnah yang merebak hingga mengakibatkan manusia yang satu membunuh manusia lainnya adalah tanda-tanda bangkitnya Dajjal? Lalu bagaimanakah Islam sendiri menerangkan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman nanti? Pada sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa kelak di masa yang akan datang umat Islam akan berada dalam keadaan yang sedemikian lemahnya, sehingga umat muslim diumpamakan sebagai makanan yang diperebutkan oleh sekumpulan pemangsanya. Dalam hadis riwayat Abu Daud bersabda Rasulullah SAW yang artinya, hampir tiba masanya kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanannya. Maka seseorang bertanya, ya Rasulullah, apakah karena sedikitnya jumlah kita? Kemudian beliau menjawab, bahkan kalian banyak, namun kalian seperti buih mengapung. Dan Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh kalian terhadap kalian. Dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian penyakit al-wahan. Seseorang bertanya kembali, ya Rasulullah, apakah al-wahan itu? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, cinta dunia dan takut akan kematian. Ini artinya pada masa itu kaum muslimin menjadi bulan-bulanan kaum lainnya. Hal ini terjadi karena mereka tidak memiliki kemuliaan sebagaimana di masa lalu. Para sahabat Rasulullah menyangka bahwa keadaan yang kaum muslimin alami disebabkan jumlah mereka yang sedikit. Lalu Rasulullah SAW menyangkal dengan mengatakan bahwa jumlah muslimin pada waktu itu banyak, namun imannya berkualitas rendah. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengumpamakan mereka seperti buih mengapung. Coba perhatikan tabiat buih di tepi pantai. Kita lihat bahwa buih merupakan sesuatu yang paling terlihat, paling indah, dan berjumlah sangat banyak saat ombak sedang bergulung. Namun buih pula lah yang paling pertama menghilang saat angin berhembus lalu menghempaskannya ke udara. Nabi Muhammad SAW juga mengisyaratkan bahwa salah satu indikator utamanya ialah rasa takut yang telah menghilang di dalam dada musuh ketika menghadapi kaum muslimin. Sesungguhnya Allah lebih menyukai umat Islam yang senantiasa berwibawa, sehingga disegani dan ditakuti musuh. Allah berfirman yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Surat Ali Imran ayat 139. Pemirsa, jika kita melihat fenomena perang di Timur Tengah di mana banyak saudara kita yang meninggal dunia akibat bom dan senjata modern, lalu apakah ini berarti bahwa kita sedang menjalani era paling kelam dalam sejarah Islam, di mana kaum non-muslimin sedang mendapat giliran mengarahkan dan menguasai umat manusia sedunia? Maka konsep hidup kaum non-muslimin itulah yang mewarnai kehidupan manusia pada umumnya, tanpa kecuali umat Islam. Wallahu a'lam. Danau Tiberias adalah danau air tawar yang terletak di antara bagian bawah dataran tinggi Golan yang dikuasai Suriah dan dataran timur kota Galilea, Palestina. Danau ini secara geografis terletak di wilayah Palestina dan Suriah, tetapi secara politis saat ini dikuasai oleh Israel. Orang-orang Yahudi membangun pemukiman mereka di tepi Danau Tiberias, juga resort dan penginapan bagi petinggi militer Israel. Mengingat posisinya yang berdekatan dengan perbatasan Palestina dan Suriah, sebagai antisipasi penyusupan pihak-pihak yang tidak mereka kendaki, wilayah ini pun menjadi kawasan wisata elit bagi militer dan pemerintah Israel. Adapun keterkaitannya dengan kemunculan Dajjal, sebagaimana yang telah diberitakan oleh Rasulullah SAW, bahwa turunnya permukaan air danau ini menjadi salah satu tanda-tanda kedatangan Dajjal.
Saat ini permukaan air Danau Tiberias telah mengalami penyusutan. Ini tentu menjadi musibah bagi kita semua, karena masa kemunculan Dajjal semakin dekat. Sedangkan kedatangannya itu akan membawa fitnah yang besar bagi umat Islam di mana saja mereka berada. Sebagian besar manusia terkena fitnah tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda bahwa Dajjal berkata kepada Tamim dan orang-orang Arab yang berlayar dengan kapalnya, "Beritakan kepadaku tentang Danau Tiberias." Kami pun berkata, "Tentang apa yang ingin kau ketahui?" Dia berkata, "Apakah di sana ada airnya?" Kami menjawab, "Danau itu banyak airnya." Dia berkata, "Ketahuilah, airnya tak lama lagi akan habis." Lalu Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Tamim membuatku kagum, karena sesuai dengan yang pernah saya sampaikan kepada kalian tentang Dajjal, Madinah dan Mekah. Dia berada di Laut Syam atau Laut Yaman. Bukan, tetapi dia ada di timur. Dia ada di timur. Dia ada di timur." Beliau pun memberi isyarat dengan tangannya ke arah timur. Tamim adalah seorang pemeluk Nasrani, lalu dia datang menyatakan keislamannya dan menceritakan kepada Rasulullah. Lalu apakah turunnya permukaan air Danau Tiberias merupakan salah satu pertanda semakin dekatnya kemunculan Dajjal?